Pemirsa, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK seperti disampaikan tadi memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan pelapor, kami akan mengulasnya bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam Mas David. Ya, selamat malam. Bagaimana tanggapan Anda terkait persidangan Hakim Ketua MK Anwar Usman yang digelar ini secara tertutup? Jadi memang tadi dijelaskan, tadi kami mengikuti dari pagi ya, pemeriksaan pendahuluan terhadap para pelapor. Jadi sebenarnya ada 4 tadi pelapor yang diperiksa bersamaan kami dari CALS, Constitutional and Administrative Law Society. Terus ada LBH Yusuf namanya, terus kemudian Denny Indrayana, dan satu lagi itu dari personal Ziko Simanjuntak. Nah tadi itu sudah disampaikan bahwa memang pada dasarnya menurut peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2023 tentang MK ini, sebenarnya pemeriksaan MK itu pada dasarnya tertutup. Jadi tadi disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap hakim itu akan dilakukan secara tertutup, sedangkan pemeriksaan terhadap kami dan hal-hal lainnya yang bisa terbuka dilakukan terobosan untuk dilakukan secara terbuka dan bahkan disiarkan melalui media sosial. Nah, cuma kami di sana tidak terlalu berkeberatan karena kami memang melihat bahwa kemungkinannya sangat besar karena ini persidangan etik. Kemungkinannya sangat besar hakim itu akan lebih terbuka ketika ada pemeriksaan yang sifatnya tertutup, tidak dilihat oleh publik. Padahal kami juga ingin memang mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tanpa ada kamera yang mungkin menakutkan mereka, begitu ya, nggak bisa bicara secara jujur dan seterusnya. Jadi ini suatu proses yang saya kira baik selama kami nanti sebagai pelapor bisa diberikan paling tidak transkripnya. Jadi kami bisa tahu persis sebenarnya apa yang terungkap dalam pemeriksaan supaya nanti kami bisa susun argumentasi tambahan karena nanti ini akan cepat sekali Mas David, rencananya hari Senin itu sudah akan ada putusan. Jadi segala macam proses pemeriksaan ini terakhir akan dilakukan hari Jumat. Dan secara peraturan perundang-undangan memang MK ini punya waktu maksimal 30 hari kerja begitu ya. Nah tapi dengan melihat situasi politik belakangan ini mereka percepat dan keputusan tersebut kami apresiasi karena memang sebenarnya perkaranya sudah cukup jelas dan kalau dilakukannya maraton bahkan sampai malam hari seperti ini mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan. Baik, ini kan Anda sebagai salah satu para pelapor ya, yang hari ini menyampaikan juga pembuktian pelanggaran etik Hakim MK. Alat bukti apa saja yang diajukan kepada MK ini? Jadi argumen kami itu pada dasarnya ada 4. Kami melihat benturan kepentingan, jadi pokok soalnya memang benturan kepentingan. Dan benturan kepentingan ini sebenarnya sanksinya bisa berat sekali. Yang paling berat adalah pemecatan dengan tidak hormat. Nah, benturan kepentingan ini kami argumenkan misalnya terlihat dari hukum acara yang disalahgunakan. Hukum acara itu artinya proses formal di mana seharusnya suatu permohonan waktu itu, permohonan yang diputus ini kan sebenarnya sudah ditarik. Tapi dimasukkan lagi dan itu terjadi pada akhir pekan. Misalnya itu. Kemudian Pak Anwar Usman juga menyatakan benturan kepentingannya dengan mengatakan secara terbuka mengomentari perkara yang waktu itu masih belum diputus. Itu juga melanggar etik. Dan kemudian ada beberapa soal lagi yang terkait dengan persoalan manajemen atau pengelolaan jalannya persidangan. Sementara Pak Anwar Usman adalah seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang memang bobot suaranya dalam hal pembuatan putusan sama dengan yang lain. Tapi peran dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu penting ketika mengelola rapat permusyawaratan hakim misalnya. Memutuskan apakah perkara itu ditarik dan kemudian tidak bisa diperiksa lagi atau tidak. Nah hal-hal itu ternyata tidak dilakukan. Jadi untuk menyokong argumen kami memang memberikan banyak sekali daftar alat bukti kami cukup panjang. Misalnya saja dari dissenting opinion atau pendapat berbeda para hakim, salah satunya tentu saja Pak Arief Hidayat yang detail sekali menceritakan bagaimana kronologi dari penarikan putusan dimasukkan lagi pada saat akhir pekan dan lain sebagainya, itu sebagai alat bukti.
Kemudian juga pemberitaan di media massa yang juga menggambarkan adanya lobby dan lain sebagainya, itu juga kami sampaikan sebagai alat bukti antara lain. Tapi memang ini sesuatu hal yang menurut kami bahkan sejelas dari pemberitaan di media massa pun persoalan benturan kepentingannya sebenarnya sudah cukup terang. Bahkan pun kalau tidak ada lobby atau tidak ada yang lainnya, fakta bahwa seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu punya hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, itu secara etik sebenarnya sudah salah. Jadi itu beberapa hal yang tadi kami kuatkan dalam persidangan tadi pagi, Mas David. Baik, saya ingin coba tanya yang pertama tadi. Ketika pada saat itu sudah ada gugatan yang sudah dimasukkan lalu kemudian ditolak, tapi kemudian pada akhir pekan dimasukkan lagi. Apa yang bisa masyarakat tangkap dari message tersebut, dari maksudnya aksi tersebut? Ya, itu menggambarkan ada penyalahgunaan hukum acara. Jadi ada suatu istilah juga yang salah satu anggota kami, Profesor Susi Dwi Haryanti misalnya mengatakan ini yang namanya strong abusive judicial review gitu ya. Jadi proses judicial review ini disalahgunakan dan disalahgunakannya karakternya sangat kuat. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Seharusnya hukum acara itu adalah tata caranya untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Itu biasanya ketat sekali diterapkan karena dari hukum acara yang ketat itulah sebenarnya kita bisa mengukur apakah ada keadilan atau tidak. Nah, jadi ketika Fitri, ternyata hukum acaranya itu dibelokkan sedemikian rupa. Mohon maaf saya potong sebentar. Kita akan ke majelis ke MK-MK dulu untuk melihat keterangan dari MK-MK. Atau yang sampai mengatakan itu mahkamah keluarga ya jangan sampai disebarluaskan, itu nggak baik. Kita kan sama-sama stakeholder bangsa ini, pengen bangsa ini menjadi bangsa besar kan, dan saya yakin Indonesia di abad 21 menjadi negara besar. Time cyclus abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, abad ke-21 NKRI berdasar Pancasila. Merdeka. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali nanti ke MK lagi, tapi sekali kembali ke Mbak Bivitri. Mungkin boleh diteruskan seperti apa tadi yang Anda maksudkan dengan yang terakhir Anda sampaikan tadi? Ya, jadi penyalahgunaan hukum acara. Biasanya hukum acara itu diterapkan dengan konsisten atau tidak, itu akan membantu kita untuk melihat apakah ada ketidakadilan atau tidak. Nah, ketika hukum acara disalahgunakan, maksudnya tuh hukum acara itu kan ketentuan yang mengatur jalannya persidangan. Nah, biasanya kalau ada perkara yang sudah ditarik, itu harusnya hakim akan bilang, ya sudah selesai, berarti tidak perlu lagi diperiksa, karena sudah ditarik sendiri oleh pemohon. Tapi waktu itu pemohon menariknya pada sore hari Jumat, tapi memasukkan lagi pada hari Sabtu. Sabtu itu kita semua tahu libur. Jadi, tapi kemudian tetap diperiksa dengan dimasukkan kembali pada hari Sabtu. Nah, itu sebagai ilustrasi saja bahwa bahkan hukum acara yang biasanya MK ini sangat ketat untuk menerapkan, itu disalahgunakan, diselewengkan untuk memaksakan perkara ini tetap diperiksa. Sementara perkara yang lainnya tuh yang kan sebenarnya ada 7 perkara ya. Perkara lainnya itu yang 3, yang PSI, Partai Garuda, dan kepala-kepala daerah muda, itu sebenarnya sudah selesai diperiksa. Bahkan sudah putus. Nah, tapi yang kita persoalkan ini, perkara nomor 90, dipaksakan untuk diperiksa lebih lanjut dan bahkan bersamaan diputuskan dan dibacakan pada hari yang sama. Nah, itu sebagai contoh saja bagaimana abusifnya, bagaimana penyalahgunaan yang sangat luar biasa oleh hakim dalam hal prosedur dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mas. Baik, jadi memang terkesan ada seperti agak fishy begitu ya. Ini ada sesuatu di balik namanya putusan MK ini. Tapi jika kita tarik ke bulan Agustus sekitar Oktober 2022, itu memang sempat ada disinggung ketika ketua MK ini kemudian menikah dengan adik ya kan dari presiden. Nah, memang kemudian tetapi isu ini ya akhirnya hilang begitu saja begitu. Nah, menurut Anda apakah ini memang ada sesuatu
yang direncanakan dalam jangka panjang atau memang karena ya tahu-tahu di Sabtu itu dipaksakan aja begitu? Ya, direncanakan atau tidak dalam hal perkawinannya kita tidak Ini bisa bukan perkawinannya menebak-nebak maksudnya. ya. Tapi kalau saya Tapi lebih kepada karena kemudian eksesnya begitu ya. Iya, jadi artinya kita harus melihatnya dalam konteks akibatnya. Jadi waktu pertama kali peristiwa perkawinan itu terjadi, kan sebenarnya kami sudah tekankan bahwa dia harusnya mundur saja karena potensi benturan kepentingan itu luar biasa besar. Nah, jadi saya kira itulah yang kemarin terjadi ketika ada perubahan-perubahan di tengah jalan seperti tadi. Nah, kalau misalnya dikatakan ini apakah ada desain besar, menurut saya sih ada. Karena kita juga harus kaitkan dengan fakta, jadi desain besarnya itu kita kaitkan dengan tujuh-tujuhnya perkara ini. Harus diketahui bahwa dalam tiga perkara yang awal yang tadi saya sebut, PSI, Partai Garuda, dan Kepala Daerah Muda, ini sudah selesai. Saya juga ikut karena saya sebagai saksi ahli untuk pihak terkait. Jadi saya tahu persis ini sudah selesai, sidangnya agak lama tuh 2-3 bulan. Nah, dan Pak Anwar Usman waktu itu tidak ikut memutus untuk tiga perkara ini. Nah, baru kemudian dan kita tahu di tiga perkara ini ternyata ditolak begitu ya, jadi kalah begitu. Dalam hal ini pihak yang menginginkan putusan ini kalah, dan baru pada perkara yang berikutnya, termasuk perkara 9091 ini, tiba-tiba Pak Anwar Usman masuk lagi. Dan dia adalah salah satu yang menyetujui dan kemudian mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim itu, misalnya untuk tadi ya perkara yang sudah ditarik kemudian masuk lagi. Dan jangan lupa juga dari 5 yang setuju kan 4 tidak setuju ya. Nah, 5 yang setuju ini sebenarnya ada 2 yang istilahnya itu concurring opinion. Jadi mereka alasannya berbeda tapi dianggap kesimpulannya sama. Padahal kalau kita baca betul putusannya dan semuanya tersedia secara online, jadi semua bisa membaca dengan baik nih. Kita akan melihat bahwa 2 concurring opinion ini sebenarnya lebih dekat pada yang 4. Jadi posisinya sebenarnya 6-3 misalnya. Tapi kan pertanyaannya bagaimana bisa menafsirkan yang 2 itu ke setuju. Nah itu kalau kita melihat sistem di Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kita akan melihat bahwa disitulah peran penting dari ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi itulah yang membuat kami melihat desain kesengajaan rekayasa perkara ini sebenarnya cukup kelihatan, dan disinilah benturan kepentingan itu kemudian jadi terlihat dengan jelas akibatnya, Mas Wafid. Baik, wah itu menjadi sangat menarik sekali kalau untuk mengetahui bahwa ada 2 sebenarnya yang cenderung ke yang keempat begitu ya. Yang seperti Anda sampaikan tadi ya. Nah, tetapi kalau secara tata acaranya begitu, ini yang menggeser putusan ini kemudian menjadi bahwa setuju kepada yang 5 itu, apa memang betul ketua MK atau memang pada detik terakhir bisa berubah pikiran, artinya secara dengan sadar gitu kemudian enggak deh saya akhirnya memilih yang dengan 5 ini gitu. Tentu saja akan ada diskusi di antara mereka. Jadi mereka itu hubungannya bersembilan, kolektif kolegial. Tidak ada suara yang lebih kuat daripada yang lain. Tapi yang kami soroti adalah peran Ketua MK untuk mengelola rapat permusyawaratan hakim. Nah, jadi sebenarnya 2 orang itu ya, Prof. Eni dan Pak Daniel Yusmik yang concurring opinion, pendapat itu bisa kita baca dengan terang. Jadi memang mereka tidak mengubah pendapatnya. Dari awal pendapatnya sudah seperti itu, dituliskan dengan baik. Nah, cuma bahwa kemudian ada ketua rapat, kita biasa ya dalam organisasi manapun kalau rapat pasti ada ketua rapatnya gitu. Nggak mungkin semua orang berbicara tanpa ada yang mengatur lalu lintas pembicaraan. Nah, ketua rapat itu pasti ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi bahwa kemudian ada suatu manajemen rapat bahwa ternyata yang 2 itu kemudian dianggap setuju. Nah, itulah yang menurut kami juga mencerminkan bahwa ada benturan kepentingan, ada kepentingan dari Ketua Mahkamah Konstitusi ketika mengelola rapat mengarahkannya lebih ke situ.
Nah, jadi itu Baik, yang ini kami sangat lihat. menarik sekali untuk melihat pembuktiannya nanti ya. Baik, mungkin ini yang terakhir Mbak Bivitri, jika putusan Mahkamah Kehormatan MK ini tak sesuai harapan para pelapor, apa yang akan dilakukan kemudian? Sayangnya memang tidak ada upaya lain selain Majelis Kehormatan MK ini. Jadi kalau secara formal, kalau ini tidak dikabulkan, maka tentu saja yang harus kami lakukan adalah advokasi kebijakan dalam konteks misalnya menyebarluaskan gagasan kami dan tetap membicarakan kesalahan-kesalahan ini. Tapi kami sudah yakin karena publik juga sudah bisa menilai dengan sangat jelas di mana benturan kepentingannya. Dan bagi kami ini bukan narasi waktu tadi Pak Anwar Usman diwawancara dia bilang tidak ada mahkamah keluarga dan seterusnya. Ini bukan adu narasi, tapi kita adu fakta. Dan fakta itu ternyata tertuangnya sangat jelas di dalam putusan itu sendiri. Jadi kami cukup yakin bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Baik, selamat berjuang. Terima kasih juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di Sindo Prime. Salam sehat selalu.